Halo, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya Linda Anugrah. Ini adalah video pertama saya di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Di channel ini kita akan mengupas banyak cerita-cerita kehidupan yang akan kita ambil hikmahnya. Seperti namanya, Ruang Cerita ini tidak akan mengekspos kesusahan orang, tapi ingin mengambil hikmah motivasi dari kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti yang kali ini akan kita kupas lebih dalam, di mana kita harus sadari bahwa pernikahan itu berat, perceraian jauh lebih berat, apalagi ketika ada anak-anak di dalamnya. Semua orang menikah pasti ingin bahagia, tapi kadang-kadang perjalanan kehidupan di mana harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kadang terjadi perselingkuhan, kadang terjadi kekerasan, dan berbagai masalah lainnya. Tamu kita kali ini adalah salah satu yang mengalami pernikahan yang tidak mudah, karena ada banyak kisah-kisah kekerasan di dalamnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Kita akan tanya-tanya langsung. Oke, Ibu D, saya ingin bertanya. Nanti dijawab sesuai apa yang benar-benar terjadi, tidak ada ditambah ataupun dikurangi, ya. Boleh saya tahu di mana pertama kali Anda mengenal mantan suami? Pertama kali saya kenal mantan suami itu SMP, cuman saya belum ada ketertarikan dengan dia. Dan pada akhirnya saat menginjak ke SMA, saya mulai dekat saat masa orientasi siswa. Berarti teman sejak kecil? Iya, teman sejak SMP, cuman dekatnya SMA. Awal SMA itu udah kenal dekat. Oke. Sebelum Anda menikah, kemudian berapa lama berpacaran? Itu sampai SMA awal masuk itu udah mulai pacaran. Sampai 6 tahun. 6 tahun? Iya. Cukup lama juga ya? Iya, lama. Itu tidak ada putusnya, nyambung terus. Cuman ya dari dia ada orang ketiga tapi tidak pernah putus gitu. Tidak pernah putus, artinya cukup lama sebenarnya Anda mengenal dia. Lalu pada saat menikah itu usia berapa? Usia 20. 20, Anda 20? Iya, suami 22. Iya, 22, berbeda 2 tahun? Iya. Oke. Apakah saat sebelum menikah Anda bekerja? Iya, saya tamat sekolah menengah atas tuh langsung bekerja kurang lebih 1 tahun. Akhirnya menikah karena hamil. Oh gitu, iya. Menikah karena hamil. Iya. Jadi tidak ada pilihan lain, memang harus menikah. Iya. Boleh tahu bekerja di mana pada saat itu? Di bidang apa? Di bidang salah satu perusahaan bidang jasa. Oh, bidang jasa. Oke. Kemudian setelah menikah, kemudian lahir putra dan putri, apakah Anda masih bekerja? Saat hamil besar saya memutuskan berhenti bekerja karena sudah capek, tidak kuat. Jadi saya berhenti sementara bekerja. Suami masih bekerja, kalau saya berhenti waktu saat hamil besar itu. Kemudian apakah pada saat mulai dekat, kemudian berpacaran, itu Anda sudah melihat apa belum ada kecenderungan bahwa mantan suami memiliki karakter yang keras seperti itu? Saat berpacaran, apalagi waktu saat SMA itu sama sekali dia tidak pernah menunjukkan keras, cuman dia itu posesif. Dia itu cenderung melarang saya untuk bergaul sama teman cowok, teman cewek pun saya jarang punya karena emang dia tidak boleh bergaul sama ini, bergaul sama itu, posesif, dia pencemburu, tapi dia tidak pernah menunjukkan dia itu orang yang galak, orang malu itu tidak pernah. Sampai pada akhirnya akan menikah, saya sudah ketahuan hamil itu, dia pernah sekali menunjukkan sifat kasarnya, tapi saya bisa apa karena saya sudah hamil kan, saya pasrah. Sudah tidak ada pilihan lain. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu, kemudian kekerasan itu memburuk di tahun keberapa dan apa pemicunya? Itu di tahun ke-5 berumah tangga. Anak pertama saya sudah berumur
sudah TK dia, sudah 5 tahun waktu itu, 5 tahun lebih. Itu karena awalnya karena dia memutuskan berhenti bekerja dan membangun bisnis. Bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Tadinya saya bilang, tidak usahlah kamu berhenti bekerja. Saya bekerja saat itu, dia pun bekerja. Mari kita bekerja bersama, bisnis tetap jalan. Tapi dia mau menekuni bisnisnya, ngambil satu-satulah fokus. Sampai kita berantem hebat karena saya tetap kekeh dengan bapak saya, tetap bekerja, tetap bisnis. Karena kalau bisnis kan suatu hari ada pasang surutnya, kalau bekerja kan jangan dilepas dulu lah intinya. Iya, yang sudah pasti jangan dilepas dulu gitu. Tapi dia itu orangnya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu tidak dari saya saja, banyak orang yang sudah ngasih tahu untuk tidak. Lalu itu yang memicu terjadi kekerasan yang pertama. Pertama itu karena akhirnya bisnis tidak berjalan dengan bagus, ekonomi memburuk. Jadilah kita punya hutang. Itu awal kita punya hutang. Dan pada akhirnya kalau ada debt collector yang datang, dia pun belum siap untuk bayaran, itu dia jadi suka marah-marah, emosi. Bahkan saat itu saya masih bekerja. Dia cemburu sosial dengan penghasilan saya. Padahal saya tidak pernah, ini loh uang saya, tidak pernah seperti itu. Apa yang saya dapat itu, saya bilang ini saya dapatnya segini, pakai bayar hutang segini, kita pakai kebutuhan dapur segini. Saya itu terlalu terbuka, tidak pernah ada kebohongan di awal itu. Tapi dia mungkin cemburu cemburu sosial. Artinya sejak saat itu apa yang dia lakukan di tahun kelima itu? Nah, dia itu suka kasar, suka kepada saya, kepada anak-anak. Bahkan kalau anak-anak cengeng, biasanya anak kecil tuh suka menangis, bermain. Itu kadang dia kalau masih mumet otaknya, dia suka kadang menampar anak-anaknya. Seperti itu. Berarti semua di antara Anda pernah menjadi sasaran pembunuhan secara fisik? Iya, betul. Kemudian Anda berapa tahun menikah sampai tahun ini? 13 tahun. 13 tahun di tahun 2020 ini? Iya. Berarti menikahnya 2003? Bukan, 2007. Ya, 2007 ya. Mengapa setelah periode sekian lama dan terjadi kekerasan yang cukup intens seperti itu, mengapa Anda bertahan dan tidak berusaha mencari pertolongan? Yang pertama karena anak. Kalau saya misalnya, saya gampang saja untuk pergi, tapi saya kan tidak mungkin dikasih buat anak saya. Yang kedua, karena malu sama orang tua, karena suami saya kan pilihan saya, bahkan saya menentang orang tua saya tidak setuju, tapi saya menentang orang tua saya. Seperti itu. Jadi pertimbangannya karena anak, juga karena malu dengan orang tua. Ada mungkin faktor karena Anda sudah tidak berpenghasilan lagi? Enggak, saat itu saya masih bisa bekerja. Cuman karena itu faktor, saya tidak mau kehilangan anak saya. Dan juga malu karena dan juga malu. Dan itu seandainya saya saat itu tahu ada komunitas yang melindungi perempuan, mungkin saya minta tolong, teman saya tidak tahu untuk menghubungi siapa. Bahkan bercerita keluarga pun saya tidak. Apakah selama periode terjadinya kekerasan itu Anda bercerita kepada keluarga dari pihak Anda? Tidak, saya malu. Tidak ya. Jadi saya selalu menunjukkan kalau rumah tangga saya baik-baik saja. Bahkan saya cenderung melebih-lebihkan kalau saya tidak kekurangan, saya bahagia. Saya selalu menunjukkan saya baik-baik saja. Tapi keluarga saya itu mendengar desas-desus kalau suami saya itu sering melakukan kekerasan terhadap saya, bahkan ke anak saya. Cuman saya selalu menangkal. Kalau ibu Anda, apakah tidak ada feeling sebagai ibu biasanya kan kuat ya? Ada. Ibu saya kadang suka kok kurus, kamu ada masalah. Jadinya kadang ibu itu tahu saya cuma bilang, oh ya saya masalah ekonomi seperti itu. Kadang jadinya ibu saya suka memberi saya uang jajan. Sembunyikan, jangan sampai suamimu tahu. Dari situlah saya sering suka bohong sama suami karena utang menumpuk. Jadi kalau saya punya uang,
saya simpan untuk mungkin kebutuhan anak-anak atau membesar. Artinya di dalam sudah tidak sehat lah Iya, ya. betul. Ya. Sudah ada Kemudian sandiwara sampai puncaknya sekali, bisa diceritakan sedikit saja. Puncaknya saat anak saya ini ya, sampai kekerasan tuh berlangsung ke anak saya itu, sampai anak saya cacat karena menerima kekerasan. Dari situlah mantan suami saya ini semakin stres dan emosi karena melihat anak saya yang cacat, tidak mampu untuk mengobati atau untuk memperbaiki itu semua. Di situ dia semakin stres, sedikit-sedikit ada aja yang bikin dia kesal, marah, dia tuh meluapkan ke anak saya, bahkan ke sekali saya. terpicu. Iya, terpicu, sering. Bahkan kalau misalnya saya sampai berhenti bekerja karena dia itu jadi pencemburu sangat berlebihan. Dia sayang yang teramat, cuman dia ketakutan akan kehilangan saya itu membuat dia terlalu posesif. Jadi dari situlah kita sering berantem sampai akhirnya saya jadi mencari pinjaman keluar. Saya jadi punya banyak hutang untuk menutupi semuanya. Tidak menyelesaikan masalah, malah akhirnya memperparah gitu ya. Jadi tambah hancur. Jadi saya hidup penuh sandiwara. Di rumah itu saya penuh senyum, padahal saya itu menggalau karena saya punya banyak tanggungan hutang di luar, karena saya kadang kesal sama suami saya, tapi saya tidak berani untuk menunjukkannya. Oke. Kemudian titik baliknya dari semua kejadian itu sampai Anda berada di titik ini sekarang, di mana titik baliknya? Titik balik yang membuat Anda kemudian bisa lepas dari kondisi itu? Itu saat kejadian anak saya sampai terpaksa operasi ulang karena menerima suatu kekerasan dari suami. Dia terpaksa operasi untuk yang kedua kalinya karena si kecil menuntut saya untuk berpisah sama bapaknya dan tidak lagi ada hubungan. Pokoknya si kecil yang menuntut saya seperti itu, dan saya pun akhirnya berani. Karena ada di situ saya tahu ternyata ada suatu lembaga yang bisa membantu saya untuk keluar dari permasalahan saya. Saya mendapatkan perlindungan di rumah aman dan menjamin saya akan mendapatkan ketiga anak saya. Dulu di masa pernikahan saya 13 tahun ini, saya tidak berani untuk bercerai karena saya takut tidak akan mendapatkan ketiga anak saya. Saya tidak mau hanya dapat satu atau dua, saya ingin ketiganya saya dapatkan seperti itu. Karena saya takut kalau dia berada di tangan bapaknya, kita kan tidak tahu karakternya, nanti takutnya kenapa kan kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Yang membuat saya bertahan dalam kesakitan saya adalah anak-anak. Dan sekarang anak-anak pun yang meminta saya untuk lepas dari semua ini, lepas dari suami saya seperti itu. Jadi itu yang membuat tekad Anda bulat untuk menuntut perpisahan dari mantan suami. Kalau dari Anda sendiri, sejujurnya apakah Anda masih mencintai mantan suami? Sejak saya menerima kekerasan itu, cinta sudah terkikis, tapi apa daya ya, karena sudah ada anak, sudah kadung terlanjur, jadi saya mengesampingkan semua perasaan itu. Jadi saya hidup dalam kepura-puraan. Saya tidak bahagia, tapi saya menunjukkan saya bahagia. Saat suami tanyakan apakah masih sayang, saya tetap bilang masih sayang, saya masih cinta. Tapi sejujurnya itu tekanan yang saya dapatkan karena saya melakukan itu semata-mata hanya untuk anak saya. Seperti itu. Oke. Sekarang Anda sudah secara resmi berpisah dari mantan suami. Betul. Secara hukum pun sudah sah. Kira-kira apa harapan Anda ke depannya, baik untuk diri Anda sendiri dan juga untuk anak-anak? Harapan ke depannya ya tentunya saya ingin hidup yang lebih baik dan akhirnya saya mendapatkan semua yang saya harapkan. Dulu saya bermimpi kapan saya bisa melihat anak-anak saya dalam zona nyaman. Karena saat hidup bersama itu ada banyak ketidaknyamanan yang saya dapatkan. Hanya itu harapan saya, melihat anak-anak saya nyaman. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan itu mereka bisa lakukan sesukanya. Menikmati masa kecil mereka. Itu yang saya harapkan dan akhirnya saya mendapatkannya sekarang.
Ya jadi intinya untuk hidup yang lebih baik itu sudah di depan mata, seperti itu. Seandainya Iya. ya, mantan suami kemudian suatu saat mengajak Anda rujuk kembali, kira-kira bagaimana? Rasanya itu tidak mungkin. Karena gimana ya, rasa itu sudah terkikis, dan setelah berpisah saya merasakan kenyamanan untuk berinteraksi dengan banyak orang, tahu ternyata masih banyak dunia yang belum saya tahu, karena dulu saya terkungkung, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan juga untuk anak-anak saya tentunya, yang ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sekarang mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa. Untuk apa saya lagi terjun ke lubang yang sama? Sepertinya cukuplah sampai di situ. Ini kita berandai-andai, seandainya Anda memiliki satu kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ke masa di mana Anda belum menikah, belum berkenalan dengan mantan suami, masih bersekolah dan lain sebagainya. Apa kira-kira satu hal yang Anda ingin perbaiki dari masa lalu Anda? Yang saya ingin perbaiki, saya ingin lebih mendengarkan kata orang tua ya Bu. Ternyata setelah saya menjalani pernikahan yang tanpa restu itu rasanya betul-betul tidak enak. Di sini saya baru menyadari ternyata restu itu yang paling bikin semuanya indah. Dan saya, jika dikasih kesempatan untuk kembali, saya ingin mendengarkan orang tua saya. Mereka tidak merestui saya dengan suami saya, dan pada akhirnya apa yang saya temukan itu yang saya ingin ulang kembali. Karena ternyata dengan restu pastinya akan indah. Iya, ini juga bisa menjadi pelajaran buat Anda di luar sana yang barangkali saat ini menjalani hubungan yang belum direstui oleh orang tua. Ini bisa dijadikan pelajaran. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh ibu ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang barangkali saat ini sedang mengalami masalah yang sama? Untuk para perempuan, terutama para istri, jangan mau kita ditindas sama suami bagaimanapun bentuknya, baik fisik ataupun psikis. Marilah bangkit, karena sebenarnya hak kita sama. Sebagai perempuan ataupun laki-laki, itu hak kita sama. Janganlah sampai kita tertindas. Jadi jika ada perempuan atau istri di luar sana yang mengalami hal seperti saya, ayolah kita bangkit, kita utarakan semuanya. Jangan kita mau terkungkung di bawah suami, di bawah laki, karena masih banyak dunia yang perlu kita tahu di luar sana. Kemudian hikmah paling penting yang bisa Anda dapat dari semua kejadian yang sudah pernah Anda alami apa? Hikmah terpenting ya seperti itu Bu. Di situ saya belajar ternyata doa dan restu orang tua itu sungguh luar biasa. Saat saya menentang orang tua saya, saat saya terpuruk, mereka selalu ada ternyata buat saya. Jadi di sini saya berpikir, coba dari dulu saya mendengarkan mereka. Mereka tidak merestui saya, dan saya tetap menentang, dan saya sekarang pengen melakukan apapun dengan restu orang tua. Karena untuk saya ternyata doa orang tua itu sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya pepatah bahwa ternyata benar orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini, seperti itu ya. Bahkan di saat saya sudah banyak menyakiti mereka selalu sekarang tetap ada buat saya. Mereka tetap maafkan, tetap mendoakan anak dan cucunya, seperti itu. Jadi saya hidup kedepannya sekarang akan dengan restu orang tua. Ya, memang seperti itulah pelajaran yang bisa kita petik dari apapun, suka duka, sedih bahagia, semua ada hikmahnya. Kan itu mudah-mudahan ibu dan anak-anak kedepannya nanti juga bisa menata kembali hidup, dan harapan saya tetap juga mendoakan mantan suami agar juga perjalanan hidupnya menjadi lebih baik dengan atau tanpa bersama-sama, supaya masing-masing bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Bekas atau mantan suami ada, tapi dia adalah tetap
ayah dari Iya. anak-anak ibu. Jangan ajarkan kebencian kepada Iya. anak-anak. Jangan ajarkan untuk membenci ayahnya, Iya. karena bagaimanapun semua orang pasti punya kekurangan. Itu mungkin dengan berpisah akan menjadi lebih baik justru masing-masing. Iya. Ya itu yang Saling perlu introspeksi. ya introspeksi dan saling menguatkan meskipun tidak lagi statusnya sebagai suami dan istri. Jadi begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cinta memang betul adalah modal dari suatu pernikahan. Tapi kadang-kadang cinta buta juga bisa membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya hanya menimbulkan penyesalan dan trauma mendalam. Jadi bagi Anda yang saat ini dalam posisi sedang memilih pasangan, mohon berhati-hatilah karena pernikahan itu tidak mudah. Perceraian juga sangat tidak mudah, apalagi ketika ada anak-anak yang sudah terlibat di dalamnya. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berada dalam posisi seperti apa yang dialami oleh tamu kita tadi, bangkitlah. Dunia Anda belum selesai. Harapan itu masih ada. Anda, saya, dan kita semua berhak bahagia. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di Ruang Cerita Linda Anugrah. Terima kasih.